ini yang bersaksi, yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Ya, penipu kamu itu. Ya. Paulus waktu bertemu muka dengan Tuhan Yesus, jadi rasul yang begitu berani memberitakan Injil. Jadi rasul yang begitu hebat memberitakan Injil. Saudara, tidak takut sedikit pun. Saudara, tidak takut ketika diancam, terus memberitakan Injil. Lah kamu yang bilang ketemu muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak tahu. Ya. Yesus sudah mengunci bahwa dia tidak bisa dilihat lagi setelah kepergiannya. Di Matius pasal 23 ayat 39, Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa dilihat lagi sampai kedatangannya yang kedua. Yesus lebih lanjut mengatakan bahwa apabila ada orang yang mengaku melihat Yesus, bisa dipastikan orang itu berbohong, jangan dipercaya. Di Matius 24 ayat 26, "Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau dia berkata, lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya." Sekali lagi, jangan kamu percaya. Kalau ada orang yang mengaku melihat Yesus di Ka'bah, di Masjidil Haram, bagaimana? Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus tidak bisa dilihat lagi. Yesus juga mengatakan bahwa siapa yang mengaku melihat Yesus, jangan dipercaya, itu bukan Yesus. Jadi siapa yang mereka lihat? Apakah itu benar Yesus atau entitas lain? Buka Alkitabmu, cek ayatnya, dan mulai berpikir kritis. Jangan mau dijinakan narasi. Setelah kembali menjadi seorang muslim, beliau kemudian melaksanakan ibadah umroh. Namun saat berada di Tanah Suci, Nur Afni justru mengaku melihat Yesus yang digambarkan mengenakan jubah putih berkilauan, sedang membuka tangannya lebar-lebar di atas Ka'bah. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Iki hati ini wis kotor ngene iki. Orang yang hatinya bersih menghadapi Ka'bah justru akan Masya Allah, ternyuh, tergetar. Lagi yang ngarepe Ka'bah enek Yesus di atas Ka'bah. Arep muni matamu ya gak enak kok. Iki hatinya sudah kotor sehingga dia terbayang-bayang, tergoda, terganggu oleh iblis. Apa orang ini, artis ini sudah dimasuki setan, sudah membawa setan, sudah ada setan dalam hatinya. 14 Februari saya pergi haji. Ya, tapi saya bersyukur sekali di sana pun saya mau pulang, saya foto lampu yang keluar di kamera saya bukan lampu, dan orang seberang bilang katanya itu malaikat, tapi menurut saya itu Jesus. Dan ini pakai jubah putih yang seperti ketemu saya, rambutnya sekian, tapi dia lagi berjalan gini, wajahnya menengok ke sebelah sini. Jadi itu di depan saya ada apa? Cuma ada lemari-lemari Al-Quran gitu. Di Masjidil Haram itu kan tinggi-tinggi, setinggi saya ini. Dan akhirnya saya pulang, saya masih dengan keyakinan saya yang lama. Di tahun 2017 saya akan bersaksi cinta kasih Tuhan seperti apa jamahan Tuhan terhadap saya. Pasti semua akan bertanya, kok bisa? Sudah naik haji, kok bisa mengenal Tuhan Yesus? Saat 2010,
saya menjalankan ibadah haji. Dan di situ saya berjalan bersama rombongan yang ada di Jabal Rohmah. Saya melihat 3 salib. Dan orang tidak melihat semua, tapi mata saya melihat. Jadi di mana saya belum sampai naik ke gunung tersebut ya, di Jabal itu kan suatu bukit ya. Jadi belum sampai naik itu, yang masih di tempatnya onta-onta itu saya melihat. Dan 96 naik haji ya bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh, Ya kan? bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah waktu Oh, di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf, oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi Ya. Ka'bah selama Ka'bah. banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi? Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Hmm. Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayang dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu.